Mereka takut ini subuh-subuh gini ada orang asing datang sambil bawa pisau. Mau apa ya kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali lagi menceritakan satu kasus kriminal yang pernah menggemparkan Amerika pada tahun 1996 lalu. Sebuah kasus tentang seorang perempuan muda yang disekap di dalam peti logam. Dalam kondisi gelap dan sempit, perempuan ini harus berjuang selama berjam-jam untuk bisa bertahan hidup sambil mencari cara biar bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Dan ketika akhirnya dia ini berhasil melarikan diri dan lapor ke polisi, justru disinilah polisi menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di dekat rumah si pelaku. Dan penemuan ini jugalah yang akhirnya ikut mengungkap kejahatan lain dari si pelaku ini. Siapa pelakunya dan sebenarnya apa yang terjadi? Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus kali ini tuh menimpa pasangan muda bernama Sherlyn Brooke Leiser atau yang biasa dipanggil juga Brooke Weber berusia 18 tahun kala itu, dan juga pacarnya yang bernama Jeffrey Wolf berusia 21 tahun waktu itu. Mereka berdua ini sama-sama berasal dari Houston, Texas dan baru saja menjalin hubungan sekitar pertengahan tahun 1996. Meskipun baru pacaran, Brooke ini udah diajak ke rumahnya si Jeffrey dan udah dikenalin sama bapaknya yang bernama Pascal Lee Wolf. Nah, dari situ hubungan Brooke sama Jeffrey pun jadi makin lengket lagi. Mereka jadi lebih sering ketemuan, jalan-jalan bersama, atau juga sekedar ngobrol-ngobrol santai aja lah itu kan di kafe atau di mana-mana. Tapi semakin lama mengenal Jeffrey, Brooke ini akhirnya tahu kalau pacarnya itu ternyata pengedar narkoboy. Bukannya menjauh, Brooke justru tetap menerima Jeffrey apa adanya dan memilih untuk melanjutkan hubungan mereka. Sampailah pada suatu hari, Jeffrey ini cerita ke Brooke, Yang, aku tuh ada kawan bisnis, dia tukang jagal, namanya Gary Simmons. Nah, dia ini masih ada utang sama aku $20.000 waktu dia beli narkoboy kemarin. Belum dibayar. Kok mau nggak nganterin aku ke rumah dia? Rumahnya ada di Mississippi. Aku mau nagih hutang. Kata, banyak kali utangnya Yang. Ayolah gas kita ambil, kata gitu, kata si Brooke kan. Oke, nanti sekalian aja ya kita liburan di Mississippi. Mau kamu, katanya. Iya maulah, aku setuju. Ayo kapan gitu. Akhirnya beberapa hari setelahnya, tepatnya di tanggal 12 Agustus 1996, Brooke sama Jeffrey ini pun berangkat ke Mississippi untuk nagih hutang. Sekalian liburan ya kan. Jadi nanti rencananya nagih hutang dulu di rumahnya si Gary, baru habis itu mereka liburan. Sebelum berangkat, mereka lebih dulu menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Terus mereka juga pamit sama Pascal, bapaknya Jeffrey itu. Siang harinya mereka pun mulai menempuh perjalanan menuju ke Mississippi dengan mobil sekitar jam 12 siang. Di sepanjang perjalanan, Brooke sama Jeffrey masih saling bercanda, saling ngobrol, dan sesekali juga membahas rencana mereka setelah sampai di Mississippi nanti. Di perjalanan juga si Jeffrey ini sempat ngechat si Gary yang mau ditagih hutang ini, bilang kalau aku mau ke rumah kau gitu. Nah, Gary balas, boleh datang aja, aku di rumah kok, katanya. Sampai kurang lebih 6 jam kemudian, sekitar jam 7 malam, mereka pun sampai di depan rumahnya Gary di Moss Point, Mississippi. Tapi waktu nyampe di sana, Brooke ngeliat itu lampu di luar rumah Gary itu nggak dinyalain. Jadi memang dari depan pun udah gelap kali rumah ini. Brooke nanya, ini kayak Gary nggak ada di rumah lah, Yang ini kok gelap kali rumahnya. Iya ya, kok gelap kali ya. Tapi tadi dia bilang dia ada di rumah kok, Yang, kata si Gary. Mungkin lagi rusak kali lampunya, Yang ya. Iya mungkin, yuk turun, kata si Jeffrey. Mereka turunlah dari mobil, terus Jeffrey ngetok pintu rumahnya si Gary. Gak lama dibuka pintu ini. Gary yang ngebukain. Udah datang kok, yuk sini masuk dulu, katanya. Nah, begitu masuk rumah, ternyata di dalam rumah itu lampunya juga mati. Cuman ada satu lampu sudut aja yang remang-remang dekat rumah itu. Jadi suasananya juga kerasa lebih creepy lagi. Nah, di saat yang sama, Brooke juga merhatiin penampilan si Gary itu kayak agak berantakan, terus tatapannya juga dingin, cara bicaranya juga kok bikin si Brooke ini nggak nyaman gitu, kayak agak takut si Brooke tuh di situ, Cuman karena Gary ini adalah teman pacarnya, teman si Jeffrey, jadi Brooke masih berusaha biasa aja. Gary pun ngajaklah mereka masuk ke dalam ruangan di dekat dapur sambil nawarin mereka minum. Jadi ada ruangan dekat dapur gitu, ada ruangan sendiri. Nah, nggak lama
Gary ngajak tuh Wak, si Jeffrey naik ke tangga di dekat dapur itu untuk ngebahas soal hutang tadi. Gary udah tahu nih lagi nagih hutang gitu kan. Jadi Brooke ditinggal lah sendirian di ruangan dekat dapur itu. Cuman dari sini Brooke masih samar-samar bisa dengar suara Jeffrey sama si Gary itu lagi ngobrol. Nah waktu itu Brooke tuh nggak terlalu merhatiin obrolan mereka, Wak, nggak begitu nyimak lah gitu. Tapi nggak lama si Brooke ini dengar ada satu orang lagi yang ikut gabung sama mereka. Waktu dicek keluar ruangan, rupanya yang datang itu kenal si Brooke, namanya Timothy Milano. Dia ini mantan adik iparnya Gary, yang juga jadi pemasok narkoboy untuk si Jeffrey. Brooke kenal karena pernah diceritain juga sama si Jeffrey kan, oh si Timothy. Jadi udah mereka bertiga tuh ngobrol di sana, Wak. Ya, dah Brooke balik lagi ke kursinya. Nah dari sana kedengaran jelas kalau Jeffrey, Gary sama Timothy itu ngobrolnya akrab kali gitu. Gary sama Jeffrey juga kelihatan fine-fine aja, kelihatan friendly aja. Mereka nggak bersih tegang walaupun memang lagi bahas hutang ya kan. Makanya si Brooke juga nggak curiga apa-apa, Wak. Tapi ternyata di balik sikap ramahnya Gary dan Timothy, ada sesuatu yang mengerikan yang diam-diam lagi mereka rencanain ke Brooke dan Jeffrey, Wak. Dan hanya beberapa saat kemudian Brooke dikejutkan dengan satu kejadian yang langsung bikin dia shock, takut, sampai trauma seumur hidup. Nah waktu lagi nunggu orang bertiga tuh lagi ngobrol, awalnya Brooke kan memang masih santai kan, Wak. Dia diam di situ nunggu-nunggu kan. Tapi makin lama kok dia mulai ngerasa ada yang aneh. Suara obrolan mereka yang tadinya masih kedengeran, tiba-tiba hilang gitu aja. Pas Brooke mau ngecek keluar ruangan, ini belum sempat dia berdiri dari tempat duduknya itu, Wak. Disitulah Brooke dengar suara rentetan tembakan bertubi-tubi dan juga suara teriakan yang diiringi suara macam orang jatuh. Brooke. Suara tembakan. Brooke langsung lah lari keluar kan. Waktu dia lari, di situ Brooke ngelihat Jeffrey pacarnya udah tergeletak di lantai dengan kondisi bersimbah darah. Cuman si Gary nggak ada di situ, Wak. Yang ada cuma si Timothy. Timothy lagi berdiri tegak di sampingnya si Jeffrey sambil bawa itu senjata api. Paniklah si Brooke di situ, badan si Brooke gemeteran dan di titik itu Brooke pikir, aku nih bentar lagi bakal jadi target penembakan selanjutnya ya kan. Tapi rupanya enggak, Wak. Timothy malah lari habis itu, keluar dia dari rumah lewat pintu belakang, dan di saat yang sama badan Brooke tiba-tiba disergap dari belakang, Wak. Dia diseret ke sebuah ruangan lain lagi sama seorang laki-laki yang nyergap dia ini, dan ternyata yang nyekap siapa? Gary. Berontaklah si Brooke. Lepasin aku Gary, lepasin aku kan. Tapi makin si Brooke ini meronta, makin kuat lagi tuh cengkeraman tangannya si Gary di mulutnya, di tangannya segala macam. Di situ Gary langsung ikat tangan si Brooke ini ke belakang, disumpalnya juga mulut Brooke itu pakai kain. Dan setelah itu Gary memasukkan badannya si Brooke ke sebuah peti yang terbuat dari logam seukuran tubuh manusia. Dimasukin di sana. Brooke sama sekali nggak tahu apa yang mau si Gary ini lakukan ke dia ya kan, Wak. Cuman yang jelas setelah dimasukin, si Brooke ini pun dikunci di peti itu selama berjam-jam. Di dalam peti yang pengap, gelap. Brooke waktu itu masih berusaha berontak ya kan, dia teriak-teriak segala macam, dan dia masih berusaha juga ngelepasin ikatannya, tapi usahanya pasti sia-sia. Tenaga Brooke nggak cukup kuat untuk ngedobrak itu peti logam ya kan. Makin sesak, makin panas juga di dalam itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di sisi lain si Brooke ini juga pasti masih kepikiran sama pacarnya, sama si Jeffrey. Bayangan tubuh Jeffrey yang tadi tergeletak bersimbah darah tuh terlintas terus di kepalanya ya kan. Brooke nggak tahu ini tuh pacar aku tuh masih hidup kah atau udah meninggal kan, dia nggak tahu. Tapi si Brooke di sini juga nggak bisa bantu apa-apa, orang dia terkurung kok. Udah akhirnya pasrah lah Brooke di dalam situ. Nah, beberapa jam setelahnya, Brooke yang masih terkurung di peti pun samar-samar dengar ada suara pintu terbuka. Terus nggak lama, ada suara langkah kaki masuk. Makin lama suaranya, makin dekat ke dia. Di situ jantung si Brooke kan takut dia kan, ya si Gary ini pasti abis lah aku sekarang, ditembak juga sama si Jeffrey mungkin kan. Dan rupanya betul, Wak, begitu peti logam itu dibuka dari luar, Brooke bisa melihat wajah Gary yang kelihatan beringas gitu, kelihatan marah gitu kan. Di situ Gary langsung narik Brooke keluar peti, diseretnya Brooke ke sebuah kamar. Gary lepas sumpalan kain di mulut itu, di mulut si Brooke kan. Oh, tapi waktu dibuka dia nggak teriak, dia diam, dia pasrah. Aku bentar lagi mau ditembak, ini pikiran si Brooke kayak gitu. Tapi rupanya si Gary bilang, Brooke, kau selamat atau enggak itu tergantung performa kau malam ini. Dan nggak lama, rupanya nggak ditembak, Wak, diperkaos sama si Gary.
Di situ Brooke nggak berani ngelawan karena dia takut juga ditembak, takut dihilangin nyawanya sama si Gary ya kan. Pun setelah dia kayak digitukan sama si Gary, Brooke cuman bisa diam aja. Dia diam, dia pasrah, balik dimasukin lagi, dikunci lagi di dalam peti logam itu. Dalam kondisi yang udah lemas sekali, Brooke nggak seberontak tadi gitu loh. Dia cuman pengen tiduran dengan posisi kakinya agak ketekuk, tangannya juga masih terikat ke belakang. Dia cuman kayak pengen melepas semuanya gitu, Wak. Nangislah si Brooke di situ. Brooke nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan di dalam peti logam yang dikunci serapat itu ya kan. Napasnya juga lama makin sesak. Bahkan sampai di titik si Brooke nih mikir, kayak bentar lagi mati lah aku nih. Udah sampai mikir kayak gitu. Dan disitulah perlahan-lahan pandangannya mulai gelap, kesadarannya perlahan menghilang, dan Brooke pun pingsan. Pingsan, Wak, untungnya nggak mati dia. Brooke baru bangun keesokan harinya di tanggal 13 Agustus 1996. Dan waktu bangun ini, Brooke nggak dengar ada suara apapun, Wak, di luar peti. Jadi Brooke mikir, ini kayaknya lagi nggak ada orang nih di rumah ini ya kan. Sekarang inilah kesempatan aku buat kabur. Aku harus bisa lepas dari sini cepat mungkin ya kan. Di situ Brooke yang masih dalam kondisi lemas, terikat pun dia berusaha sekuat tenaga untuk melepasin ikatan di tangannya, Wak. Brooke cobalah tarik pergelangan tangan itu berulang-ulang ya kan. Dia gesek-gesekkan tali di bagian tepi peti logam tuh kayak gimana caranya. Rasa sakit luar biasa juga mulai keluar, kulit tangannya udah sampai lecet. Tapi Brooke tetap dia nggak nyerah sama sekali, dia coba-coba semua. Sampai beberapa menit kemudian lepas ikatan tangannya, Wak. Terlepas gitu kan. Tapi belum selesai juga perjuangannya. Dia harus keluar dari si peti logam itu. Nah masalahnya peti itu kan terbuat dari apa? Dari logam kan, Wak. Dia dan dikunci pula tuh dari luar. Jadi Brooke nih nggak bisa main buka gitu aja, nggak bisa langsung didobrak kayak gitu aja. Walaupun tangannya udah nggak terikat. Tapi di situ Brooke aku harus tetap berusaha dulu ya kan. Dia kerahin semua tenaganya jauh lebih besar lagi. Dia tendang lah, Wak, itu peti logam itu. Wah, aduh. Dia tendang sekuat tenaga, didobraknya peti itu semua pakai kaki, pakai bahu, pakai punggung, semua lah berkali-kali. Digoncang-goncang juga badannya ke segala arah kan, biar nanti pecah pakai gimana lah itu peti apanya itu. Itu badannya udah bemar-bemar pada nyeri semuanya. Dicoba sama dia kan. Prak ke sana mari. Disitulah secerca harapan datang, Wak. Setelah dia berjuang mati-matian, Brooke berhasil ngejebol itu peti logam. Bisa terbuka peti logam tuh. Disitulah dia langsung keluar dari sana, dan hal pertama yang dia lakukan adalah dia berlari, dia langsung ke pintu. Dia pergi ke dapur dulu buat ngambil pisau, jaga-jaga nih kalau misalnya tiba-tiba ada yang nyerang. Orang kemarin kan dia diserang dari belakang, dia ambil pisau dulu. Setelah ngambil pisau dari dapur, Brooke ngendap lah itu keluar rumah sambil mastiin ada orang apa nggak dekat rumah ini. Rupanya dari ruang tamu sampai halaman rumah, Wak, Brooke cek nggak ada orang sama sekali. Badan pacarnya juga udah nggak ada di situ. Di situ Brooke nggak ada nunggu lama-lama, dia langsung berlari keluar rumah. Terus dia mau nyebrang ke rumah tetangga di seberang rumahnya si Gary. Dia mau ke situ dulu untuk langsung minta bantuan. Tapi baru aja dia sampai halaman rumah tetangga nih, udah nyebrang nih, Wak, udah nyampe halaman rumah tetangga. Dari kejauhan Brooke tengok mobil si Gary. Setelah aku tadi langsung sembunyi itu di dekat kayak ada tanaman-tanaman lah, semak lah mungkin kan, dia sembunyi di situ. Brooke lihat Gary parkirin mobilnya di halaman depan, terus Gary masuk ke rumah. Tapi nggak lama Gary keluar lagi. Itu waktu dia keluar mukanya panik, udah marah gitu kan, Wak. Si Brooke ngebatin, ini kalau sampai ketahuan habis aku ini. Lindungi aku Tuhan, jangan sampai ketahuan Tuhan, tolong aku Tuhan, kata dia kayak gitu. Dan untungnya, Wak, alih-alih nyariin Brooke di sekitar rumah, Gary masuk dia mobil lagi, dia langsung pergi. Wah, lega lah si Brooke di situ kan. Syukurlah, ya ampun, nggak ketahuan aku. Setelah dia pastiin si Gary jauh, dia lanjut lari lagi ke depan pintu rumah si tetangga. Dia kata, tolong. Pacarku ditembak, dia ditembak, tolong aku. Nah sama si pemilik rumah gak langsung dibukain, Wak, karena dari POV-nya mereka ini kan subuh-subuh. Ini posisi masih subuh, lupa aku kasih tahu. Mereka takut ini subuh-subuh gini ada orang asing datang sambil bawa pisau, mau apa ya kan? Jadi si tetangga langsung nelpon 911 biar ditangani sama polisi aja gitu. Gak lama datang polisi, Wak. Nah disitulah polisi lihat Brooke yang kondisi udah gak karu-karuan itu, rambutnya berantakan, bajunya udah terkoyak-koyak ya kan. Beberapa bagian tubuhnya juga kelihatan membiru, memar-memar, dan dia juga bawa senjata tajam. Di situ waktu polisi datang, Brooke-nya juga teriak, Pak, dia ditembak, Pak, tolong Pak, saya disekap kayak gitu. Dia masih shock gitu kan. Tenang dulu, enggak Pak, tenang. Dia masih shock kayak gitu. Polisi juga sempat kewalahan tuh ngadepin si Brooke. Nah di situ yang pertama kali polisi lakukan adalah ngamanin pisau daging dari tangannya si Brooke dulu. Baru habis itu mereka coba
nenangin si Brooke berkali-kali. Brooke didudukin lah di depan rumah tetangga tadi, dikasih juga air minum sama si tetangga. Tenang kok dulu, cerita yang betul gitu kan. Nah, waktu si Brooke ini udah mulai agak tenang, disitulah sambil nangis-nangis si Brooke ceritalah, "Pak, pacar saya ditembak Pak sama Timothy sama Gary. Gary juga udah nyekap saya di peti logam dekat rumah itu tadi malam Pak. Saya diperkaus juga Pak. Dan sekarang dia kabur. Temannya juga kabur. Tolonglah Pak cari pacar saya Pak. Nggak ada soalnya badannya dekat rumah tuh lagi. Tangkaplah mereka Pak." Nah waktu dengar itu polisi di sini sebenarnya nggak langsung percaya Wak. Karena kalau betul si Brooke ini dikurung di peti logam, kok dia bisa kabur? Ini peti logam loh. Kan pasti susah dijebol tuh. Nah di situ juga karena kondisi si Brooke tuh masih panik kali dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Brooke dibawa duluan ke rumah sakit untuk dapat penanganan medis. Sementara polisi lainnya juga langsung menyelidiki rumah Gary untuk membuktikan cerita si Brooke ini benar apa enggak. Dah, bawalah dulu ke rumah sakit kita cek gitu. Dan tanpa mereka sangka, dari penyelidikan itulah polisi justru menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan lagi. Nah, saat polisi menggeledah seisi rumahnya Gary, persis seperti apa yang Brooke bilang, polisi bisa langsung menemukan sebuah peti logam yang bagian pintunya udah jebol. Dah, polisi lanjut lagi geledah lagi kan. Dan kali ini polisi menemukan ada bercak darah di lantai tangga yang berada di dekat dapur, which is tempat si Jeffrey ditembak. Ada bercak darahnya juga sampai nempel di tirai jendela, tapi si Jeffrey memang nggak ada di situ. Nah barulah di sini polisi mulai percaya tuh sama cerita si Brooke kalau Brooke sama pacarnya memang habis diserang sama si Gary dan kawannya, dan habis itu Brooke ini memang habis disekap dalam peti logam. Percaya polisi di sini kan. Nah polisi lanjutlah itu nyisir area di sekitar rumahnya si Gary untuk cari petunjuk lain. Mereka cari mulai dari halaman depan sampai pekarangan belakang rumahnya si Gary. Nah di belakang rumahnya si Gary ini rupanya ada bayu. Bayu itu semacam aliran air yang bentuknya mirip sungai kecil tapi berlumpur. Ya, nah air bayu ini warnanya keruh dan konon katanya di situ juga banyak buaya. Nah awalnya polisi cuma nyusurin area tepian bayu itu aja. Tapi di sepanjang tepian itu polisi temukan ada kapak yang ujungnya penuh bercak darah. Polisi langsung menduga ini jangan-jangan kapak ini dipakai untuk nyerang si Jeffrey juga nih. Kemungkinan si Jeffrey udah meninggal lah. Dan bisa aja jasadnya disembunyikan di dekat-dekat sini. Karena kan ada kapak berdarah kan. Atau mungkin juga jasadnya malah dibuang ke bayu, kata si polisi. Akhirnya polisi pun mengerahkan timnya untuk menyisir area bayu ini pakai perahu kecil. Penyisiran itu dilakukan di sepanjang aliran bayu selama berjam-jam. Sampailah di satu titik ada polisi yang nemuin sepotong bagian tubuh manusia yang diduga itu jasadnya si Jeffrey. Waktu temuan pertama polisi makin cari lagi lah di area dekat potongan jasad pertama itu tadi kan. Cari lagi. Disitulah polisi lagi-lagi menemukan ada banyak sekali potongan tubuh manusia, mulai dari kepala ada kepala sampai kaki, yang kalau ditotal semua jumlahnya mencapai 80 bagian. Itu dipotong-potong, kuduga mau dikasih makan buaya tuh badan si Jeffrey ini. Astagfirullah. Dah, potongan jasad itu langsung diserahkan ke tim forensik dan hasil pemeriksaan memang terbukti kalau itu jasadnya Jeffrey. Jeffrey nggak cuma ditembak aja, tapi dipisah-pisahkan badannya, ditaruh di sana di dekat tempat yang jelas ada buayanya. Mau dikasih makan buaya mungkin kan. Astagfirullah. Nah, selain jasad itu, polisi juga menemukan benda-benda yang diduga dipakai untuk memisah-misahkan badannya Jeffrey. Beberapa diantaranya adalah kapak, itu yang pertama kali ditemukan di pinggir bayu tadi. Terus ada juga pisau daging dan beberapa alat potong. Nggak lama dari situ, berita soal penemuan 80 potong jasad Jeffrey dan juga soal penyekapan Brooke langsung jadi headline di mana-mana. Masyarakat di sana heboh, mereka mengutuk aksi keji yang dilakukan sama semua pelaku. Pascal, bapaknya Jeffrey, juga langsung nangis histeris di sana. Dia juga mendesak pihak berwajib untuk segera menangani atau juga menangkap pelaku dari hilangnya nyawa anaknya. Di hari itu juga polisi langsung bergegas memburu kedua terduga pelaku, karena disebut namanya kan si Gary sama si Timothy. Dan disinilah polisi juga berhasil mengungkap fakta-fakta baru lagi yang jauh lebih gelap.
Nah jadi Wak, berbekal dari informasi Brooke sebagai satu-satunya saksi tunggal dan juga keterangan dari beberapa kenalan Gary maupun Timothy, polisi dapat info kalau Timothy ini lagi berada di apartemennya. Timothy duluan yang dapat infonya. Polisi langsung pergi ke sana sambil bawa surat penangkapan. Begitu nyampe sana, ada Timothy-nya, Wak. Timothy langsung ditangkap tanpa perlawanan sama sekali. Timothy dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Walaupun memang di sini Timothy itu tidak melawan waktu ditangkap, tapi dia ini juga nggak mau ngaku gitu aja. Waktu diinterogasi nih, polisi nanya kan, kok yang ikut ngabisi si Jeffrey kan? Kata Timothy bilang, enggak pak, saya nggak ikut ngilangin nyawa dia, saya cuma nemenin si Gary aja. Tapi ada saksi yang bilang kau udah nembak dia kok, nembak si Jeffrey. Soalnya kan si Brooke ngeliat dia pegang senpi kan waktu itu. Enggak pak, saya nggak pernah ngelakuin itu ya. Pokoknya ngelak terus lah pak. Kesaksiannya si Timothy tadi langsung dibantah sama si Brooke. Brooke bilang, saya lihat jelas kok pak Timothy itu bawa senjata api waktu si Jeffrey tergeletak dekat lantai. Dan itu juga saya langsung cepat ya keluarnya ya. Dan posisinya di situ nggak ada siapa-siapa. Saya yakin memang Timothy ini yang udah nembak pacar saya, Pak. Nah, apa yang dibilang sama si Brooke ini juga didukung sama penemuan sebuah peluru di salah satu bagian tubuhnya si Jeffrey waktu diotopsi. Dan peluru itu cocok sama senjata api yang dimiliki sama si Timothy. Nah, dari situ polisi yakin memang kau yang nembak si Jeffrey. Cuma di sini polisi belum tahu apakah si Timothy ini terlibat ikut misah-misahin jasadnya si Jeffrey dan nyekap Brooke di peti apa enggak gitu loh. Jadi polisi tetap harus mencari atau memburu otak pelakunya, which is si Gary. Gary kan belum ketangkap waktu itu, masih Timothy duluan kan. Untuk bisa memastikan hal itu, polisi pun cari lawak si Gary di berbagai wilayah di Mississippi ya kan. Polisi nyebar pamflet buronan, dia juga minta ke masyarakat untuk lapor kalau ada yang ngelihat si Gary di suatu tempat apa segala macam. Tapi sayangnya di hari itu 13 Agustus polisi belum langsung berhasil nangkap si Gary, Wak. Di sisi lain, waktu polisi masih mencari keberadaan dia, Gary ini justru ngirim sebuah file rekaman videotape kepada Lori. Lori ini siapa? Mantan istrinya si Gary, Wak. Waktu rekaman itu diputar, isi videonya rupanya adalah rekaman Gary yang berbicara langsung di depan kamera, seolah-olah menyesali semua perbuatannya. Hello, Lori. I guess it's a real mess, isn't it? It wasn't supposed to go like that. I don't know what to tell you. To my way of thinking, I didn't have much of a choice. I mean, I'd already taken his money. But that's what happens when you cross the line. You pay for it. Gary nggak eksplisit bilang aku yang udah aku pelakunya gitu, enggak Wak. Tapi Gary itu bilang yang intinya semua ini harusnya nggak kayak gini. Aku ngerasa terpojok dan nggak punya pilihan lain karena aku udah bawa uang dia. Aku nyesal, aku rela menukar apapun bahkan hidupku sendiri untuk bisa menarik semua yang sudah kulakukan. Nah, kayak gitu lah Wak, pokok intinya. Dan untungnya di sini Lori nggak simpati. Lori tidak memaklumi perbuatan si Gary. Marah si Lori ini, dia langsung hubungi Gary, dia bilang, kok serahkan nggak diri kau ke polisi, kata dia kayak gitu. Disuruh Gary nyerahin diri ke polisi. Luluh Wak, sehari setelah ngirim video tape itu ke Lori, tanggal 14 Agustus 1996, Gary betulan menyerahkan diri ke polisi. Tapi rupanya di sini tuh Gary nyerahin diri bukan karena dia menyesali perbuatannya dan ngerasa bersalah sama Jeffrey, sama korban, bukan Wak. Gary ngelakuin itu karena dia merasa terpojok. Dia ngerasa terpojok aja. Apalagi waktu itu berita soal penghilangan nyawa si Jeffrey sama penyekapan si Brooke ini memang udah viral kan, udah nyebar luas ya kan. Jadi kemanapun dia pergi seolah-olah nggak ada tempat aman untuk dia sembunyi. Makanya di situ Gary mikir kalau aku nyerahin diri sekarang pasti hukumannya bisa lebih ringan. Itu maksud dia nyerahin diri itu. Dan waktu diinterogasi sama polisi pun Wak, Gary ini sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Di situ Gary malah defensif. Pak, saya ngelakukan semua ini karena saya terancam, Pak. Waktu itu Jeffrey nagih hutang nih sama saya. Saya bilang kalau saya belum ada uangnya, tapi dia malah marah-marah, Pak. Dia ngancam kami. Jadi Timothy refleks nembak dia, Pak. Karena takut, karena panik, jadilah itu makanya saya sekap pacarnya, biar pacarnya nggak ikutan ngelapor. Nah, terus kami pisah-pisahkan jasad si Jeffrey itu biar apa, Pak? Biar nggak ketahuan. Tapi semua yang tadi nih, Pak, nggak kami rencanakan loh, Pak. Ya kami cuma hilaf aja itu, kata si Gary. Polisi langsung, nggak usah banyak cakap kau. Kalau memang nggak direncanakan, ngapa bisa kok kurung si Brooke tuh pakai peti logam? Ngapa bisa ada peti logamnya? Terus ngapa kok perkaus si Brooke itu, ha? Gary jawab, Pak, peti itu tuh ada. Memang udah ada di sana, Pak. Saya masukin ke sana karena memang saya bingung aja mau nyembunyiin si Brooke ini di mana. Dan saya nggak pernah ya perkaus si Brooke, Pak ya. Brooke tuh asal nuduh aja tuh, itu katanya.
Nggak ngaku Wak Gary di sini. Dan entah apa yang Gary bilang itu benar apa enggak Wak ya, tapi karena pengakuan itu, polisi pun akhirnya bisa memastikan kalau Gary dan Timothy ini memang terlibat dalam kasus penghilangan nyawanya Jeffrey dan juga penyekapannya Brooke. Tapi soal motifnya masih terus didalamin sama polisi. Gary sama Timothy waktu itu diadili secara terpisah. Gary lebih dulu menjalani persidangan pada bulan Agustus 97 atau 1 tahun setelah aksi penyekapan dan penghilangan nyawa itu. Dan di sidang ini, jaksa penuntut mencoba memaparkan kronologi berdasarkan keterangan semua saksi dan juga temuan bukti yang ada di TKP. Menurut keterangan jaksa, Gary sama si Timothy ini sudah bersekongkol untuk ngabisin nyawanya Jeffrey karena nggak bisa ngelunasi hutang mereka. Itulah motifnya, karena hutang nggak bisa bayar, dihabisinya si Jeffrey. Tapi di sidang itu Gary masih terus kekeh bilang, Pak, saya nggak pernah apa-apain Brooke Pak ya. Dia ngarang aja, tolong Bapak catat Pak, semua yang saya lakukan itu tuh karena terpaksa. Saya nggak pernah ada niatan buat ngilangin nyawanya Jeffrey sama nyekap Brooke Pak, kata kayak gitu. Tapi jelas semua pengakuan itu dibantah sama si Brooke Pak. Sebagai satu-satunya saksi dan korban yang masih hidup, Brooke juga bersikeras bilang, Pak, Gary memang sudah perkaos saya, dia ancam saya, dan saya juga dikunci di peti logam selama berjam-jam. Nah, di sini mantan istrinya si Gary, si Lori tadi juga ikut ngasih kesaksian, Wak. Ditunjuk sebagai saksi di dalam persidangan. Lori ceritalah semua perbuatannya si Gary sama dia selama beberapa tahun menikah. Lori bilang gini, Pak, selama saya menikah sama si Gary, dia udah KDRT sama saya. Tapi saya diam. Dia juga udah melecehkan saya berkali-kali. Tapi saya juga diam. Cuman kali ini saya nggak bisa biarin lagi Pak, karena ternyata saya bukan cuman korban satu-satunya. Dulu Gary sering maksa saya menuhin semua fantasi dia. Terus pernah sekali waktu saya nemukan catatan tulisan dia yang isinya semua fantasi soal kekerasan kepada perempuan. Salah satunya tentang menyekap perempuan di peti sebelum diperkaos. Awalnya saya pikir itu cuma sebatas tulisan aja kan Pak. Tapi setelah kejadian ini rupanya betul-betul diterapin sama si Brooke Pak. Dia pernah nyatat itu Pak. Dan soal penghilangan nyawa ke Jeffrey, adik saya, kan Timothy ini adiknya dia, adiknya si Lori berarti kan. Udah ngaku semuanya ke saya Pak. Gary sama adik saya memang pelakunya. Dan kesaksian itu juga dikuatkan sama keterangan dari temannya Gary yang bernama Dennis Guest, di mana si Dennis ini bilang, Pak, Gary juga pernah cerita sama saya kalau dia ini udah misah-misahin jasadnya si Jeffrey dan dia ini juga udah perkaos si Brooke Pak. Awalnya saya pikirnya cuma bercanda aja, tapi rupanya betul. Kan sesuai juga sama kesaksiannya siapa ini sama si kesaksiannya si Brooke kan. Nah, dari pernyataan semua saksi ditambah bukti-bukti yang ditetapkan yang ditemukan di TKP, di sini Gary pun dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa, penyekapan dan juga pemerkosaan, dan dia dijatuhi hukuman mati. Eksekusi Gary dilakukan di tahun 2012 kemarin Wak, dengan cara disuntik mati pakai obat mematikan. Dan dia menjadi narapidana ke-6 yang dihukum mati di Mississippi pada tahun itu. Meskipun waktu itu sempat muncul protes soal penerapan hukuman mati di Mississippi, Wak, tapi Pascal, bapaknya Jeffrey, justru merasa hukuman itu sudah sangat-sangat setimpal atas perbuatan keji Gary ke anaknya. Sementara Timothy ini baru menjalani persidangan pada bulan Juli 98 dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan juga tambahan 30 tahun penjara. Jadi sampai hari ini Timothy masih di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi peristiwa penyekapan dan juga penghilangan nyawa yang dialami sama Brooke dan juga pacarnya Jeffrey. Mereka yang awalnya berniat cuma mau nagih hutang dan juga liburan kan ke Mississippi, malah berakhir tragis di tangan rekan bisnisnya sendiri. Dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa tidak semua orang yang kita temui itu punya niat baik Wak ya, apalagi kalau perkenalannya juga berawal dari lingkaran yang memang tidak baik. Kan kayak Gary sama si Jeffrey ini kan ketemunya sama-sama apa? Narkoboy, pengedar narkoboy kan. Orang yang terlihat biasa dan ramah di luar, Wak, bisa saja menyimpan sisi gelap yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat sama kita, Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.